Terperangkap dosa. Saya merasa dan mengalami bahwa perjalanan iman tidak sama seperti mengendarai mobil di jalan bebas hambatan yang jalannya mulus. Tidak ada belokan tajam dan semua mobil melaju di arah yang sama. Perjalanan iman saya lebih menyerupai perjalanan seorang petualang yang acap kali menghadapi bahaya dan bahkan terperosok dalam kubangan lumpur nan luas dan mematikan. Saya tidak berusaha melebih-lebihkan kata, namun kenyataan itulah yang saya alami. Saat memasuki usia remaja, saya pernah terperangkap dalam jebakan pornografi, yakni salah satu bagian dari dosa perzinahan. Alkitab menyatakan bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Pernyataan tersebut sungguh benar. Saya tidak jatuh dalam perangkap pornografi karena pengaruh teman-teman yang nakal, melainkan dari seorang gadis yang baru beranjak remaja. Dia adalah tetangga saya, dan seingat saya, dia 2 tahun lebih muda dari saya. Kami sering bermain bersama dan tidak jarang ia datang ke rumah saya karena rumah kami memang berdekatan. Setahu saya, ayahnya bekerja sebagai seorang pelaut dan jarang sekali berada di rumah. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya yang masih sibuk bekerja dan berangkat pagi-pagi, sehingga di rumahnya tidak ada orang dewasa di waktu pagi, yang membuatnya leluasa untuk menggeledah isi kamar orang tuanya. Suatu kali ia datang dengan membawa sebuah majalah. Dengan wajahnya yang polos, ia menyodorkan majalah tersebut yang ternyata majalah dewasa milik ayahnya. Dengan rasa penasaran, saya mulai membuka-buka majalah tersebut. Tetangga saya itu berkata bahwa majalah seperti itu masih banyak sekali di rumahnya, dan kalau saya mau, besok ia akan membawakannya lagi. Saya menggunting gambar-gambar porno menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah menyembunyikannya. Saya tidak memiliki kamar sendiri, melainkan tidur sekamar dengan kakak laki-laki saya. Saya tidak ingin dia tahu tentang perilaku baru yang mulai berkembang dalam diri saya, yakni mengumpulkan gambar-gambar porno. Oleh karena mendapat suplai yang berlimpah, saya tidak hanya menikmati sendiri. Saya juga mulai membawa dan menyebarkan gambar-gambar porno tersebut ke sekolah. Dosa ternyata juga hidup dan berkembang, karena iblis mempertemukan saya dengan orang-orang yang terlilit dengan dosa yang sama. Semula saya hanya mengenal gambar porno, kemudian juga mulai merambah ke video. Sebenarnya hati ini merasa bersalah dan merasa jijik terhadap diri sendiri. Ketika ingin berdoa, ada perasaan bahwa diri saya kotor dan tidak layak menghadap Allah yang kudus, sehingga tidak jadi berdoa. Perasaan yang sama mencuat juga saat akan membaca Alkitab ataupun pergi ke gereja. Itu semua yang menjauhkan saya dari persekutuan dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab berhenti, doa juga sudah tidak lagi, dan hasrat ke gereja mulai terkikis berganti dengan rasa enggan atau mencari alasan untuk menghindar. Syukur, Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya tak berubah meskipun saya melakukan dosa. Ia tidak membiarkan saya terus tenggelam dan terlilit dalam dosa pornografi. Tuhan tidak berhenti mencari dan memanggil saya dengan suaranya yang penuh kasih melalui pembina komisi remaja, hamba Tuhan, serta kakak-kakak rohani. Suara Tuhan juga bergema melalui suara hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya di atas mimbar dengan teguran yang keras. Setelah beberapa tahun terbelenggu dan tersiksa dalam dosa tersebut, akhirnya saya memberanikan diri mengakui dosa yang saya simpan kepada salah seorang kakak rohani yang saya percayai. Ia sungguh mengerti pergumulan saya karena ternyata ia juga pernah mengalaminya. Ia membimbing dan menolong saya hingga saya mengalami kelepasan. Luar biasa kasih Tuhan. Ia tidak membuang saya, sebaliknya ia tetap setia mencari dan menyediakan pertolongan serta menuntun saya pada jalan kemenangannya. Sungguh benar firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.